Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu petani yang bernama Pak Dewatidi. Ya. Ini kalau untuk hama tuh Pak De menggunakan racun apa tuh, Pak? Itu kalau racun namanya itu lupa aku nih. Yang nama sebetulnya racun tuh di rumah itu banyak. Cuman kan gini aja simpelnya. Kalau namanya racun itu kan mana ini deh. Jadi kalau racun itu tidak bisa, setiap hama, setiap tanaman itu hama ada beda-beda. Ada yang pakai tiodan, ada yang misalkan pakai pastak itu. Ada kan yang namanya pastak loh. Jadi tidak bisa sama obat ini. Jadi ini kalau memang ada ini yang menjurus nanti jual obat-obatan setelah Bapak nanti Pak D udah bisa ngambil, mudah-mudahan kan bisa membeli atau bisa membilangkan dengan orang-orang kan yang bermerek ini mungkin untuk hama itu bisa bagus kan sepertinya itu kan. Salah satu obat yang untuk hama tuh mungkin ada Pak Dewi sendiri itu. Nggak ada. Nggak ada yang bisa kalau obat bikin sendiri. Semuanya itu beli di PT-nya. Nggak ada yang bikin sendiri. Masing-masing itu mungkin sebagian ada kalau Bapak nggak percaya. Contoh gini, sedangkan kita itu beli kalau yang harganya rendah juga kan itu kurang minim kan gitu. Kalau harga itu yang sedang, yang petani itu mampu. Jadi setiap tanaman sepertinya labu, melon, kacang sayur, timun udah beda-beda. Sedang hama itu warnanya nggak sama, itu masalahnya deh. Nah. Jadi manfaat untuk mungkin ada Pak yang menggunakan obat untuk hama itu manfaatnya apa gitu? Manfaatnya banyak sekali itu deh. Yang pertama yang namanya obat itu yang jelas hama tanaman. Yang keduanya itu hama-hama yang namanya jamur di pangkalan tanaman itu atau di bentuknya itu yakin aja. Kalau orang bilangkan nggak ada, orangnya nggak ada. Karena begini ya, orang setiap nanam itu hasilnya kadang-kadang aturan dapat 1 ton kok cuma dapat 7 kintal. Karena petaninya itu sering nongkrong di rumah. Itu baru saya katakan. Setiap tanaman apa saja harus kita menggunakan pengontrolan. Karena kalau ditengok pagi segar belum tentu nanti sore itu bisa segar. Kadang daun ada kuning. Nah itulah yang perlu kita bahas. Kok bisa begini tanaman saya? Berarti tanaman saya nantinya bisa mengurangkan dari penghasilan kan gitu. Nah itu dek, makanya kita kalau mau berkebun itu harus yang begitu. Secara basmi hamanya obatnya apa kan gitu. Sebetulnya dek, gini ya kalau ngomongkan obat ini, sebetulnya yang punya mutu itu adek. Pak kalau nanam kacang sayur obatnya ini Pak, kalau nanam semangka ini, cuman ya tidak masalah namanya kita itu semuanya lagi belajar. Cuman Pak ini ngasih wawasan. Misalkan gini ditugaskan, misalkan obat apa yang bermerek apa ini gunanya untuk semangka, gunanya misalkan untuk melon, untuk labu, untuk kacang sayur segala macam kan gitu. Terong ini juga kan nggak mudah nanam, harus ada obat yang bagus. Kalau nggak dimakan namanya lembing itu. Besar-besar itu ada yang lembing itu seperti orang baju, ada yang kuning, ada yang warna-warna hijau, ada yang biru, itu masalahnya. Nah, cuman mudah-mudahan setelah adik ini berdua datang di sini bisa manfaat dan barokah nantinya. Terus ini mupuk tanamannya berapa kali seminggu itu apa bulan? Ini dek masalah pemupukan. Bapak nanam misalkan nanam labu, semua yang Bapak tanam, jadi sebelum ditanam itu udah dikasih pupuk. Nah untuk menggerakkan tubuh tanaman itu sepertinya orang makan. Kalau orang makan lauknya itu bermacam-macam, suka selera, senang makannya. Sama dengan pertumbuhan. Setelah nanti gini dek, setelah nanti ditaburkan di tanah itu kan pemupukan itu biar kena hujan dulu. Setelah kena hujan 3 hari atau 4 hari baru kita ada penanaman. Jadi setelah pemupukan jangan sekali-kali ditanam, nggak bakalan jadi karena pupuk itu mengandung lubu, cuman mengandung mati tanaman kalau nggak pas daripada penanaman dan waktunya itu. Kalau masalah pemupukan ini dek, kita tengok hasilnya. Kalau seperti ini
Ini nggak perlu dipupuk lagi, udah lumayan. Tinggal penyemprotan obatnya itu carikan yang pas saja. Apanya yang dipupuk kalau udah gini? Kan gitu. Sudah segar, daunnya sudah segar, hama mungkin terjaga kan gitu. Bapak ini kalau tadi pagi nggak ke sini, sore ke sini nengok, oh nggak ada ini yang kuning-kuning namanya kan. Berarti normal kan gitu. Sepertinya ini deh, ini kan kurang bagus juga karena di pinggiran nih kan. Ya, Nah itulah kecil sendiri. ya kecil sendiri. Nah itu perlu perawatan, nanti ditambah apa kan. Kalau untuk tanaman liar kayak rumput itu Pak dia pakai pupuk Apa itu? nama apa? Itu aku yang nama racun kurang hafal kali deh aku. Kalau ngomongkan masukkan Pak dia pakai tondok apa yang untuk apa, yang untuk ngobat apa untuk perumput? untuk itu untuk matikan rumput. Nanti rumput itu pakai rondap. Itu pakai rondap. Itu pun ditengok deh, kalau pakai rondap itu harus yang alang-alang deh. Yang alang-alang itu pakai rondap. Bahkan rondap yang harga mahal, yang asli, jangan yang murah-murah. Jangan salah paham orang kalau mau berkebun, kan ada rondap warna 2, misalkan ada sekarang ini 135, ada yang 120. Bukan nggak mati, cuman hasilnya yang kurang. Aturan hasilnya 100% itu 80% nggak berhasil, istilah kan gitu. Ada yang namanya pakai Polaris, kan bermacam-macam sekarang ini. Itulah obat-obat baru ini, cuma obat-obat baru ini yang harga 90 atau 100 itu udah bagus. Pernah nyoba data apa itu namanya, ada namanya, udah lumayan, cuman yang nggak banding memang obat yang sudah terkenal dari dulu kan gitu. Ini rombat itu memang apa, rombat itu dari dulu itu kan. Paling bagus istilahnya ya. Adalah yang model-model sekarang ini bisa juga dipakai nanti mungkin kawan itu katanya yang 90 itu bagus Pak deh, obatnya obat baru ini aku udah pakai ya. Itu kan perlu kita coba kan. Ya segitulah Pak deh. Ya Terima kasih untuk wawancara Pak deh. kembali ya, semoga menuntut ilmu yang sungguh-sungguh ya. Amin. Ya masih muda itu harus ada cita-cita biar hidup semangat kan. Salah satu petani di sini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.